Bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM ini. Di satu sisi, kita harus menghentikan laju penularan varian Delta yang eksponensial atau naik tinggi, agar para dokter, perawat, bidan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain bisa menyembuhkan para pasien COVID-19 yang jumlahnya cukup banyak saat ini. Namun di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Mal dan pusat perbelanjaan harus tutup, karyawan pabrik pun harus dikurangi jumlah yang masuk untuk memastikan protokol kesehatan bisa berjalan. Restoran dan tempat makan pun hanya bisa menerima take away. Tentunya akan berpengaruh terhadap omset suatu usaha atau pendapatan harian para pedagang kecil. Bukan kebijakan yang mudah juga untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Tapi pemerintah memutuskan bahwa PPKM ini perlu kita ambil untuk menghentikan laju penularan varian Delta. Untuk meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM ini, Bapak Presiden telah memerintahkan kami, para menterinya, untuk memberikan tambahan bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar 39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Bantuan itu meliputi, pertama, pemberian beras Bulog 10 kg untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat KPM. Kedua, bantuan sosial tunai 10 juta KPM. Ketiga, pemberian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM sembako. Keempat, bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM usulan daerah. Keenam, tambahan anggaran untuk kartu prakerja senilai 10 triliun. Dan juga subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021. Selanjutnya, perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen selama 6 bulan. Dan juga subsidi abonemen listrik diperpanjang sampai Desember 2021. Selain penambahan anggaran untuk bantuan sosial di atas, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 33,21 triliun, antara lain meliputi penambahan anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, penambahan insentif nakes, tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit lapangan, pembelian oksigen, serta pembagian 2 juta obat gratis yang sudah dimulai oleh Presiden kemarin, isolasi mandiri bagi OTG dan gejala ringan. Saya kira nanti Ibu Menkyu, Mensos, dan Bapak Menkes bisa menjelaskan lebih detail pembagian ini. Jadi ada yang dari Mensos, TNI, Polri, dan berbagai elemen lain yang ingin berpartisipasi, dan ini akan kita lakukan secara masif. Saya ulangi, akan kita lakukan secara masif. Rekan-rekan pers yang saya cintai, kita tidak bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, terutama menghadapi varian Delta ini. Saya ulangi, menghadapi varian Delta ini, hanya dengan menambah tempat tidur rumah sakit, dokter, dan perawat. Itu hanya sementara. Meskipun kami terus bekerja keras menambah fasilitas rumah sakit itu, hal ini hanyalah solusi sementara. Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang Presiden perintahkan berkali-kali dan mengecek berkali-kali mengenai ini, agar tercipta herd immunity. Oleh karena itu, saya memohon dengan sangat kerjasama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan tambahan selama periode PPKM ini, serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah selama periode PPKM ini. Jumlah vaksinasi juga meningkat cukup signifikan dan akan kita targetkan 1,5 juta per hari pada bulan depan. Bapak Presiden juga sudah memberikan penekanan kepada para menteri untuk memastikan bahwa berbagai program bantuan sosial di atas bisa segera diterima oleh masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat yang berhak, dan ini adalah prioritas dari Bapak Presiden.